Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berakhir pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022. Mengikuti tanggal saat dirinya dilantik sebagai orang nomor 1 di ibu kota. Perjalanan Anies menjadi orang nomor 1 di Jakarta dimulai ketika ia memenangkan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017. Kala itu, Anies dipasangkan dengan Sandiaga Uno. Keduanya didukung penuh oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian Partai Amanat Nasional merapat pada putaran kedua. Dengan tambahan tenaga, Anies Sandi akhirnya memenangkan pertarungan di putaran kedua melawan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Dengan jargon maju kotanya, bahagia warganya, Anies Sandi menyusun puluhan janji kampanye. Perjalanan politik Anies Sandi menuju puncak pimpinan di Jakarta bisa dibilang berbarengan dengan pergolakan politik di Jakarta saat itu. Rivalnya, yang juga Gubernur Jakarta, Ahok tersandung kasus penodaan agama. Ribuan massa dari sejumlah ormas Islam pun melakukan aksi demo yang disebut Aksi 212, menuntut agar Ahok dipenjara. Ahok pun dipenjara dan mundur dari jabatannya sebagai gubernur. Sementara itu, hasil pemungutan suara putaran kedua pun dimenangkan oleh pasangan Anies Sandi yang memperoleh 3.240.987 suara. Anies Sandi waktu itu punya 23 janji saat kampanye. Beberapa di antaranya menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, membuat 200.000 lapangan kerja baru di Jakarta, memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dan Jakarta Sehat, hingga menjadikan Jakarta sebagai kota hijau dan kota aman. Demi Allah, saya bersumpah. Dengan modal janji itu, Anies Sandi kemudian dilantik pada 16 Oktober 2017 di Istana Merdeka, Jakarta. Sejak saat itu, Anies Sandi resmi menjadi nahkoda baru di DKI. Usai resmi dilantik pun perjalanan Anies Sandi diwarnai beberapa unjuk rasa. Misalnya seperti unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Korban Reklamasi atau AKAR. AKAR menggelar aksi di hari pertama Anies Sandi menjabat. Masa aksi waktu itu menuntut janji Anies Sandi untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kemudian di hari kedua menjabat, Anies Sandi kembali didemo. Waktu itu pendemo berasal dari elemen buruh, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Kala itu, masa aksi meminta Anies Sandi segera memberi kejelasan terkait upah minimum provinsi. Perjalanan Sandi menemani Anies memimpin Jakarta terbilang singkat. Sandi hanya sekitar 10 bulan menjadi pendamping Anies. Ia memutuskan meninggalkan kursi Wakil Gubernur Jakarta pada Agustus 2018. Kala itu, Sandi memilih pergi demi maju all out mendampingi Prabowo untuk Pilpres 2019. Keputusan Sandi itu praktis membuat kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong dan membuat Anies memimpin Jakarta sendirian. Perjalanan politik untuk memilih pengganti Sandi di kursi Wakil Gubernur DKI pun tak mudah. Berbagai persoalan dan polemik mewarnai pemilihan pendamping Anies untuk menyelesaikan masa jabatannya. Tercatat sejak Agustus 2018 hingga Februari 2020, Anies menjadi single factor memimpin Jakarta tanpa wakil. Setelah kurang lebih 1 tahun 7 bulan sendirian, akhirnya Anies kembali memiliki wakil. Pada April 2020, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dilantik menjadi Wakil Gubernur Jakarta. Selama memimpin Jakarta bersama Riza Patria, Anies mendapat beberapa sorotan masyarakat. Beberapa di antaranya ketika merealisasikan mimpi pecinta sepak bola Jakarta, yakni membangun stadion. Meski dalam proses pembangunan stadion ini menuai polemik karena dianggap menggusur warga Kampung Bayam. Setelah melewati berbagai protes, stadion yang Anies beri nama Jakarta International Stadium itu akhirnya berdiri. Tak hanya soal stadion, Anies juga membuat gebrakan dengan menggelar balap mobil listrik di Jakarta. Ajang balapan internasional Formula E itu berhasil digelar pada 4 Juni 2022.